Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pagi ini di hari yang baru. Tuhan kembali membangunkan kami. Kami boleh bernafas, kami hidup, itu semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Tertulis demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hakim memberikan pengampunan kepada seorang pelanggar lalu lintas. Tapi di kemudian hari, orang yang diampuni itu melakukan pelanggaran lagi. Kali ini, sang hakim masih berbaik hati. Ia tidak mau menghukum, tapi memberikan pengampunan sekali lagi. Tapi rupanya, pengampunan yang kedua itu dipandang remeh oleh orang tersebut. Dan ia melakukan pelanggaran lagi. Saat di sidang pengadilan yang ketiga, sang hakim menjatuhkan hukuman yang berat. Ia tidak memberikan pengampunan, tapi menghukum dengan maksud memberikan pelajaran dan efek jerah agar orang itu sadar, taat hukum, dan berubah menjadi warga yang baik. Terkadang pengampunan dianggap remeh, dipandang rendah, sehingga orang melakukan lagi dosa dan pelanggaran. Seharusnya setiap kita yang menerima pengampunan menghargai apa yang kita terima dari Tuhan dan hidup dalam perubahan. Dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48 ini kita membaca, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ada 3 hal yang terkandung dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Mesias. Arti Mesias mempunyai makna yang dalam. Mesias atau Hamasyah atau Al-Masih mempunyai arti yang luar biasa. Bukan sekedar yang diurapi, tapi Mesias mempunyai arti raja dan penguasa atas segalanya, pembebas dan penebus. Dan Mesias itu tidak lain adalah Allah sendiri, karena manusia atau malaikat tidak dapat menjadi Mesias. Sebagai Mesias, Tuhan Yesus berkuasa memberikan pengampunan dosa dan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Hal yang kedua, bukan hanya soal pengampunan yang penting, tapi pertobatan juga penting. Kita seringkali hanya fokus pada pengampunan dosa yang diberikan melalui karya salib Kristus. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan. Pertobatan adalah panggilan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalani kehidupan yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Pertobatan merupakan perubahan hati dan pikiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga menghasilkan perubahan sikap hidup dan perilaku kita. Yang ketiga, kita adalah saksi-saksi Kristus. Bukan hanya murid-murid pada zaman itu yang menjadi saksinya, tapi kita yang hidup sekarang ini adalah saksi-saksinya karena iman. Sebagai saksi-saksi Kristus, apa yang harus kita nyatakan kepada orang lain
adalah tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang harus dipercayai, dan kita harus menyatakan tentang pengampunan serta pertobatan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita perlu bersyukur karena pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Oleh kuasa darahnya kita disucikan dan diampuni. Tapi ada satu hal yang kita perlu ingat, yaitu bahwa kita hendaknya senantiasa hidup dalam pertobatan. Pengampunan Tuhan bukan merupakan kesempatan untuk kita hidup dalam dosa, tapi pengampunan Tuhan merupakan kesempatan untuk kita hidup bagi Tuhan, hidup dalam kebenarannya, taat melakukan firman Tuhan. Bersyukurlah karena kita sudah diampuni, dan tunjukkan rasa syukur kita dengan hidup dalam pertobatan yang sungguh. Demikianlah kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar, kami mengerti bahwa hidup kami ini harus kami jalani dengan pertobatan. Kami menyadari dan bersyukur karena pengampunan, anugerah, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Kami diselamatkan, kami dipindahkan dari gelap kepada terang, dipindahkan dari maut kepada hidup. Kami dijadikan anak-anak-Mu, kami dilayakkan, dikuduskan, dijadikan ciptaan yang baru. Dan itu semua kami syukuri. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghargai akan pengampunan, akan kasih karunia dengan cara hidup benar, hidup dalam pertobatan, meninggalkan dosa, dan senantiasa taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, persoalan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah setiap kami, melawat, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan kelepasan bagi yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar, mujizat yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, dan kami dituntun masuk dalam penggenapan rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.